Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat Pak. Oke, baik ya. Kita masuk ke ini kita pertemuan ketiga ya. Ya Pak. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita pembahasannya tentang regresi linear sederhana ya. PowerPoint-nya bisa terlihat? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, baik ya. Nah, jadi ya definisi daripada regresi linear sederhana ya itu ada linearnya ya. Linear di sini dalam hal parameter, sederhana di sini simple ya. Hanya satu pengubah dia, kemudian ada berganda multiple, lebih dari satu ya. Nah, jadi analisis regresi ini adalah analisis yang membahas hubungan fungsional dua variabel atau lebih ya. Nah, dari sisi hubungan antar peubah ya itu ada fungsionalnya dengan persamaan Y sama dengan Fx, misalnya Y sama dengan 10X ya. Kemudian statistik stokastik ya itu amatan tidak jatuh pas pada kurva. Misalnya perbandingan pada berat atau tinggi badan kita ya. Kemudian di sisi sektor pertanian dosis pupuk dengan produksi ya. Kemudian model regresi linear sederhana YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI tambah sigma I di mana I 1, 2 dan seterusnya ya. Ini merupakan model ya, model regresi linear sederhana di mana kita dapat melihat ya beta 0 itu nilai Y ketika X sama dengan 0 ya, ini dia. Kemudian beta 1 itu perubahan nilai Y untuk setiap perubahan satu satuan X ya. Kita masuk ke persamaan. Nah, bagaimana kita misalnya menentukan regresi linear secara sederhana ya dengan metode kuadran terkecil, tentu dengan persamaan sebuah variabel bebas X dengan persamaan regresinya itu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali dengan X, di mana koefisien regresi A dan B itu untuk regresi linear dapat kita hitung dengan persamaan ini beta 0 dan beta 1 ya. Masuk kita ke korelasi. Nah, korelasi di sini pengertiannya hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, misalnya contohnya hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja. Nah, tujuan daripada dilakukannya analisa korelasi itu adalah untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan ya, hubungan korelasi antar variabel. Kemudian kedua, bila sudah ada hubungannya, itu dapat melihat besar kecilnya hubungan antar variabel. Ketiga, memperoleh kejelasan ya, apakah hubungan tersebut berarti atau tidak berarti ya. Koefisien korelasi ini dia tidak menggambarkan hubungan sebab akibat, kemudian tandanya positif atau negatif itu menyatakan arah hubungan. Positif itu searah, min itu berlawanan arah, sedangkan nilainya itu berkisar antara min 1 dan 1 ya. Nah, koefisien dari korelasi itu hubungannya yang linear. Nah, juga ada koefisien korelasi dalam bentuk Spearman. Nah, ini hubungan tren atau kecenderungan misalnya kita melakukan suatu penelitian. Korelasi, nah ini merupakan gambar overview antara korelasi, kemudian ada variabel-variabelnya ya.
Kemudian hubungan antar variabel ya, ada gambar 1 R sama dengan 1, gambar 2, 3, dan 4 ya. Nah, kemudian ini juga jenis korelasi. Nah, ada positif, ada negatif, dan ada zero ya. Koefisien dari korelasi menurut persamaan Pearson ya, Rxy sama dengan Sxy S dibagi Sx Xy ya. Mana rumus Sxy ini dia rumus Sx dan Sy. Jadi kita dapat mengetahui koefisien korelasi antara kekuatan dari sisi negatif dan kekuatan dari sisi positif antara min 1 sampai dengan 1 ya. Nah, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari sisi koefisien regresi linear ya, kita ke regresi linear. Ada? Sambil menunggu ya, sambil menunggu pertanyaan, tolong diaktifkan videonya. Saya ambil rekaman absensi kita ya. Oke, kita ambil ya. Silahkan senyum ya. 1, 2, 3. Oke, berarti yang hadir 12 orang ya. Untuk pertemuan minggu depan kita tatap muka ya? Iya, Pak. Oke. Untuk kampusnya udah tahu ya, di kampus 3 kita ya, Jalan Hayahanda. Iya, Pak. Ketua komtingnya ada di sini. Siapa ya? Komtingnya siapa ketua kelas? Saya, Pak Aldi Anggara, Pak. Oke. Baik, silahkan. Ada? Ini ada baru masuk satu lagi ya, siapa? Alex ya? Ya, Pak. Silahkan atau tidak ada, kalau tidak ada dapat kita cukupkan ya.